Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah para jamaah yang saya muliakan, pada siang ini kita sudah berada di ruangan yang mau tidak mau kita harus manfaatkan sebagai tempat yang mempunyai nilai ibadah. Di sini sudah ada rekan kita, sahabat kita yang namanya Lida dari Aceh ya. Kemudian ada juga Hadis dari Bogor ya. Kemudian Pak Anton dari Bekasi. Dan rekan-rekan yang belum kumpul di Darussalam, kita akan tunggu sampai kita jalan. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai hal-hal yang terkait dengan rukun Islam. Kita seringkali ketika ngomong rukun Islam hafal. Rukun Islam ada 5 kan ya. Yang pertama syahadat atau syahadatain, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima naik haji. Nah, ini sudah hafal dari kecil pun kita semua. Tetapi kadangkala kita hanya paham berikutnya itu ketika melaksanakannya saja. Jadi kalaupun boleh saya tanya ke Pak Hilda sama Pak Adis, kapan memulai syahadat sebenarnya? Tidak tahu kan? Pak Ray tahu nggak kapan mulai syahadat? Orang tahu bahwa syahadat itu katanya bahkan itu dijadikan sebagai media untuk masuknya seseorang masuk ke dalam Islam, kan begitu ya? Nah, sebenarnya kalau kita maknai secara lebih mendalam, syahadat itu kan ada 2, tiga disebutnya juga syahadatain. Yang pertama asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau seandainya kita pahami lebih mendalam, kalimat syahadatain ini itu sangat luar biasa dasar. Ketika kita mengatakan saya bersaksi bahwa tidak Allah atau tidak Tuhan selain Allah, maka berarti kita itu sudah larut ke dalamnya, berkesaksian, mengakui bahwa tidak ada yang patut disembah hanya kepada Allah. Berarti kalau kita di zaman seperti ini, banyak masalah, banyak musibah, banyak seperti apapun kejadiannya, sebenarnya kita aman kalau Islam. Kenapa aman? Karena ada pelindung, yaitu Allah. Ya enggak? Berarti refleksinya kepada kita, pernahkah kita gelisah? Jangan-jangan sering kita gelisah. Pernahkah kita ketakutan? Sering. Pernahkah kita punya masalah yang sampai akhirnya berlarut-larut masalah itu tidak pernah kita temukan? Dan jangan-jangan lupa kepada Allah. Bahwa sebenarnya kalau kita sudah bersaksi bahwa Allah adalah segala-galanya, maka kita aman. Hanya orang Islam ketika masuk dengan syahadat pertamanya yang disebut dengan kalimat tauhid atau uluhiyah atau tahlil, maka aman sebenarnya. Nah, kita tinggal refleksi. Yang kedua, ketika kita juga melaksanakan atau menyaksikan dan bersaksi bahwa tidak ada nabi kecuali Muhammad SAW atau tidak ada Rasul sebagai utusannya itu Nabi Muhammad SAW, maka kita sudah dijamin kehidupan di dunia itu kalau kita taat dan turut kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, jangan jauh-jauh ketika kita percaya kepada Nabi Muhammad dan kepada ajarannya, maka ingat sifat Nabi Muhammad. Sifat Nabi Muhammad itu yang pertama adalah sidik. Sidik itu bahasa Indonesianya adalah jujur. Nah, orang sekarang cenderung jujur atau tidak? Ya, mungkin jujur pada orang lain bisa ya, tapi jujur pada diri sendiri belum tentu. Siti. Nah, Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya jujur, pegang kejujuran, pegang sesuatu yang baik. Itu yang pertama. Mungkin kita sulit mengikuti jujur sebagai Nabi Muhammad, tetapi kita punya niat untuk berlaku jujur. Yang kedua, amanah. Amanah itu terpercaya. Kalau kita diberi kepercayaan, diberi sesuatu, maka harus dijadikan amanah, apalagi agama. Ya atau tidak? Ya kan? Nah, sekarang ini kecenderungan orang biasanya memegang amanah atau hianat.
Kiana itu tidak lagi beramanah gitu. Mungkin kecenderungannya banyak yang kiana ya. Nah, yang kedua ini beramanah. Yang ketiga adalah tablik, menyampaikan, menasehati dan segala. Orang kecenderungan sekarang dinasehati malah paling menasehati. Apalagi dengan suami istri, kecuali dengan pacarnya kali ya. Kalau pacar itu dinasehatin ikut aja gitu. Karena kalau tidak ikut nanti malah bubar gitu. Nah itu kita ini sekarang sebenarnya diberi media untuk saling menasehati, agamanya sudah ada, ajarannya sudah jelas dan segala macam. Tetapi seringkali tidak terjadi sesuatu yang positif. Nah yang keempat adalah patona. Patona itu kepintaran, kecerdasan. Lalu kalau sudah punya sifat kejujuran, kebaikan, amanah, mau saling menasehati, maka otomatis akumulasinya menjadi sebuah kepintaran. Ada orang pintar ketika saya berguru pada siapa, sekolah di mana, dan itu tuh sosialisasi dan saling memberikan sifat-sifat. Nah, kalau ini terjadi pada kita, pada umat Islam, cukup dengan syahadat taib saja, kira-kira dunia ini aman atau tidak? Pasti aman kan? Kenapa aman? Karena pertama kita sudah dijamin, dilindungi oleh Allah Taala. Lalu kita, kalau kita berkumpul dalam sebuah komunitas, kita berlaku jujur, berlaku amanah, berlaku saling menasehati, saling memberikan sharing pengalaman, pengetahuan, kita kan aman atau tidak? Aman kan? Sehingga kalau seandainya sekarang kita laksanakan syahadat taib di dalam kehidupan sehari-hari, aman hidup kita. Mau hidup di dalam komunitas kecil suami istri, atau tetangga, atau daerah desa, atau kecamatan, atau negara, aman. Karena itu jaminannya. Sehingga betul kalau seandainya kita bahwa syahadat taib itu atau dua kalimat syahadat itu adalah sebagai fondasinya untuk orang Islam. Disebut rukun Islam yang pertama. Nah itu kan kekuatan. Lalu kita bersyahadat ini kalau kita lupa dulu syahadat kita kapan, setiap hari kita bersyahadat atau tidak? Bersyahadat ya. Ketika apa? Sholat kan? Sholat kita berapa kali satu hari satu malam? 5 kali ya. Berarti kalau kita mulai dari zuhur 4 rakaat. Syahadatnya berapa kali? 2 kan? Asar 4 rakaat. Syahadatnya berapa kali? 2. Maghrib berapa rakaat? 3. Berapa syahadatnya? 2. Berarti sudah 6. Kemudian ditambah lagi yang namanya isya 4 rakaat, 2 kali salam, berarti 2 tambah syahadat lagi 2. Berarti sudah 6 tambah 2 ya. 8 tambah subuh hanya 1 kali syahadatnya berarti 9. Ditambah sekarang sholat sunat rawatib, qobliyah ba'diyah. Itu jumlahnya sekitar, kalau tadi ada 8 ditambah ini menjadi 9. Karena ada 2 rakaat segala macam. Sudah berapa ya? Kita bersaksi 1 hari 1 malam dan sembahyang sunat dan wajib tadi sudah hampir 17. Ditambah bulan puasa, ditambah apalagi tarawih. Tarawih ada syahadatnya enggak? Ada syahadatnya kan? Karena ada tahiyat juga kan? Mbak Hilda berapa rakaat? 11 rakaat. 8 dan 3 berarti ya. Enggak masalah, yang penting tahu dalilnya ya, atau tahu jam. Hadis berapa rakaat? 23. Pak Roy berapa? Jangan ada 30 ya. Jangan dilebihkan ya. Tetap rakaatnya antara 11 dengan 23. Terlepas daripada jumlah itu, tetap kita ini di dalamnya ada kalimat syahadat taib. Berarti hampir berapa? 23 lebih kita melaksanakan syahadat di 23 itu berapa? Coba hitung nanti ya sama-sama. Berapa puluh kali syahadat sehari semalam ketika di plus tarawih di bulan Ramadan. Apalagi yang 23 berapa puluh itu. Nah syahadat ini kalau seandainya sekali baca syahadat aja sudah luar biasa dasarnya. Kalau berkali-kali berpuluh-puluh harusnya lebih dasar, lebih taat kita ini ya kan. Nah kalau dalam bahasa filsafat itu ada kalian omong kosong syahadat terus tapi tidak ada kelakuannya berbeda kan gitu ya. Nah ini kita sebenarnya harus malu. Hampir setiap hari syahadat sehari semalam, sebulan berapa kali, setahun berapa kali syahadat terus. Ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan. Tapi dalam kehidupan saya kurang.
Nah, ini berarti mari kita rubah ke depan. Syahadatnya bukan hanya dibaca di waktu sholat, baik wajib maupun sunat, tetapi kita hayati untuk supaya jadi fondasi kekuatan keislaman. Oleh karena itu mungkin nanti ke depan masih ada waktu syahadat, begitu macam syahadat di dalam tahiyat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah itu langsung dihayati sampai akhirnya terbayang apa yang kita lakukan. Kemudian baru sholat pun akan berdepan. Mudah-mudahan begitu ya. Jadi terima kasih, ini pada siang ini kita sudah bercerita tentang atau membahas tentang syahadatain, tentang begitu dahsyat. Dan silakan nanti Mbak Hilda, Mbak Adis, Mas Anton untuk terus mengkaji lebih dalam tentang makna dan bagaimana pelaksanaan. Itu ya. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada jangan maksa. Lahir batin. Ya baik, kalau begitu kita cukupkan saja dulu untuk pertemuan pada siang ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan kepada para majelis taklim dimanapun berada, mari kita sikapi ilmu tentang bagaimana menyikapi dua kalimat syahadat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.